Maranatha semuanya. Sampai hari Maranatha. Oke, selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur untuk puji-pujian yang kita nyanyikan. Dan kita ingin belajar firman Tuhan hari ini. Kita masih di dalam pembelajaran akan kitab Ayub. Saya mengajak kita membuka. Hari ini kita masuk ke dalam Ayub pasalnya yang ke-33. Ini sudah mendekat ke bagian akhir dari kitab Ayub. Sudah cukup lama kita mempelajarinya. Dan kitab Ayub adalah salah satu kitab yang banyak orang Kristen tidak membacanya bahkan. Dan banyak orang juga tidak tahu bagaimana mengaplikasikan kitab Ayub, namun kita sudah cukup panjang lebar melihat dari pasal ke pasal. Hari ini kita ingin melihat Ayub pasal 33, ada 33 ayat. Saya akan bacakan, jemaat silakan memperhatikan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi sekarang hai Ayub, dengarkanlah kata-kataku dan pasanglah telingamu kepada semua perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidah di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terus terang apa yang ku ketahui. Roh Allah telah menjadikan aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jika engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya, bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih tanpa melakukan pelanggaran. Aku suci tanpa kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan melawan aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu. Karena Allah itu melebihi manusia. Mengapa engkau menuntut dia, bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang? Karena Allah berbicara dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, sewaktu orang tidur nyenyak berbaring di atas tempat tidur. Pada waktu itulah ia membuka telinga manusia dan menggentarkan mereka dengan teguran-teguran, untuk memalingkan manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya dari liang kubur dan hidupnya dari maut oleh lembing. Ia ditegur dengan penderitaan di tempat tidurnya, dan benturan tulang-tulangnya terus-menerus. Perutnya muak akan makanan, dengan makanan. Nafsunya hilang untuk makanan yang lezat. Dagingnya susut, sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Nyawanya pun mendekati liang kubur, dan hidupnya menghampiri mereka yang membawa maut. Jika di sampingnya ada malaikat, satu di antara 1000, sebagai perantara untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya akan lebih segar daripada orang muda, kembali seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia memandang wajahnya dengan sorak-sorai, dan Allah memulihkan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan membengkokkan yang lurus, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2 bahkan 3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup.
Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku. Diamlah, akulah yang berbicara. Jika ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah karena aku ingin membenarkan engkau. Jika tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami membuka kitab Ayub, kitab yang mengandung hikmat sebagaimana engkau inspirasikan, dan kami ingin belajar hikmat di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami dan terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin Tuhan renungan kami malam ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, tentu kalau Anda baru saja tiba-tiba ikut sesi yang satu ini atau kebaktian malam ini, mungkin Anda bingung kenapa kita memilih untuk membahas Ayub pasal 33. Tentu ini adalah karena ini adalah satu seri, jadi kita sudah membahas pasal 1 dan seterusnya sampai pasal 32. Jadi kita sudah sampai di pasal 33, dan di pasal ini kita kembali membahas pidato dari seorang tokoh yang tiba-tiba muncul secara cukup misterius, yaitu tokoh Elihu. Nah, kita sudah belajar sedikit tentang Elihu di pasal 32 yang lalu. Dan sekali lagi ada cukup banyak pendapat mengenai Elihu dan bagaimana kita harus memahami apa yang dia katakan. Tetapi kembali Alkitab menafsirkan Alkitab. Salah satu kunci yang saya tarik adalah bahwa ketika belakangan nanti Tuhan muncul, karena Tuhan akan muncul di pasal yang ke-38 dan seterusnya. Dan ketika Tuhan menyampaikan perkataannya, nanti Tuhan akan, di pasal 40-an itu Tuhan akan menegur ketiga teman Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Tuhan akan bilang bahwa kalian telah berkata salah, kalian telah memfitnah Ayub, dan lain sebagainya. Tetapi yang krusial adalah bahwa Tuhan tidak menegur Elihu. Ya, Tuhan tidak menegur Elihu. Jadi kalau kita mengambil prinsip bahwa Alkitab menafsirkan Alkitab, itu berarti bahwa ada perbedaan antara apa yang Elihu katakan dengan apa yang tiga orang temannya ini katakan, tiga orang teman Ayub ini katakan. Gitu. Walaupun kadang-kadang kalau kita membaca sekilas, sepertinya seolah-olah Elihu menyerang Ayub dengan cara yang sama, seolah-olah sekilas gitu. Tetapi kalau kita mau menggali lebih dalam, ternyata tidak sebenarnya. Ya, ternyata tidak, dan apa yang Elihu katakan secara substantif berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ketiga temannya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Nah, jadi Elihu di sini, di pasal 32 kita sudah melihat, dia tadinya diam saja, dia membiarkan Ayub dengan tiga temannya bicara karena mereka lebih tua. Setelah mereka selesai bicara, Elihu mau tidak mau merasa dia harus berbicara. Karena dia maju, dia mendengar, dia maju, dia ingin membela Tuhan di sini. Dia ingin membela Tuhan. Dan dia telah mendengar bagaimana tiga temannya Ayub dengan Ayub semuanya berdebat lain sebagainya, dan Ayub sepertinya membenarkan dirinya. Dan dengan Ayub membenarkan dirinya, seolah-olah ingin berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepadaku keadilan, gitu. Dan di sini Elihu sangat jealous, ya, sangat cemburu untuk kemuliaan Tuhan. Dan pidatonya cukup panjang sebenarnya, dari pasal 33 sampai pasal 37. Secara garis besar adalah begini. Di pasal 33 ini, topik yang diangkat oleh Elihu adalah bahwa Tuhan tidak diam saja. Nah, ini adalah salah satu hal yang dikeluhkan oleh Ayub. Di dalam pasal-pasal sebelumnya, Ayub berkata, "Mana Tuhan? Aku ingin bertanya kepada Tuhan. Aku ingin mengadukan perkaraku. Kenapa Tuhan tidak menjawab aku? Kenapa Tuhan diam saja?" Ini adalah sesuatu yang sering manusia katakan ketika dia berada di dalam suatu penderitaan, ya, bahwa kenapa Tuhan tidak menyingkapkan kepadaku, kenapa Tuhan tidak menjawab aku, dan lain sebagainya. Nah, Elihu ingin membela Tuhan. Jadi pasal 33 temanya yang akan kita bahas hari ini adalah Tuhan tidak diam sebenarnya. Nanti kita akan lihat pasal 34 temanya adalah bahwa Tuhan tidak curang, ya.
Kemudian pasal 35 nanti, Tuhan tidak kurang simpati. Dan pasal 36 dan 37 nanti adalah Tuhan tidak kurang kuasa. Tuhan tidak kurang kuasa. Oke, tapi kita berfokus di pasal yang ke-33 di sini, di mana Elihu ingin menjelaskan bahwa Tuhan tidak diam sebenarnya. Nah, kita bisa membaginya menjadi beberapa hal. Pertama, kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-7 adalah Elihu menantang Ayub. Elihu menantang Ayub. Ayub, aku sudah mendengar apa yang kau katakan, aku tidak setuju, aku sekarang ingin menyanggah kamu, aku ingin menantang kamu. Ya, ini yang dikatakan. Dan kita lihat di sini, di ayat yang ketiga, Elihu berkata bahwa dia berargumen dengan Ayub di sini adalah dengan tulus. Nah, ini sangat penting kalau kita ingin mencari kebenaran. Di dalam proses mencari kebenaran, memang sering kita harus berargumen. Ya, karena saya punya ide dan mungkin orang lain punya ide, gitu. Dan kita ingin tahu ide ini dua-duanya bertolak belakang. Lalu ide yang bertolak belakang ini kita ingin temukan yang mana yang benar. Dan kadang-kadang di situ perlu argumentasi. Tetapi kunci dari semuanya adalah argumentasi ini harus dilakukan dengan tulus, baru bisa sampai kepada kebenaran. Jangan sampai kita berargumentasinya itu dengan tidak tulus. Makanya Elihu berkata, perkataanku keluar dari hati yang jujur, bibirku menyatakan dengan terus terang apa yang ku ketahui. Dan ada orang yang suka debat, tapi tidak pernah sampai kepada kebenaran. Kenapa? Mungkin dia debat hanya sekedar untuk debat saja. Dia bukan debat untuk tulus mencari kebenaran. Dan ada orang yang berdebat karena hanya ingin mempertahankan suatu posisi. Jadi kita harus mengecek diri, apakah saya ketika saya mencari kebenaran, saya berdebat, saya menyatakan ini yang benar, apakah itu dengan hati yang tulus atau tidak. Nah, hati yang tulus itu adalah hati yang bisa mengakui kalau pihak yang lain benar. Jadi ada suatu kejujuran intelektual. Oh, iya benar yang dia katakan. Bukan suatu primordialisme, pokoknya ini posisi saya. Ini teman saya. Ini benteng saya. Jadi sekalipun yang sana benar, tapi kita tidak boleh kalah dong. Nah, maka ini bukan lagi sesuatu yang jujur. Dan di dalam berargumen yang jujur, juga kita perlu bisa untuk menyatakan posisi lawan dengan benar. Jadi dalam berargumen itu ada suatu istilah, jangan menciptakan strawman. Apa istilahnya strawman itu? Strawman itu maksudnya adalah kayak manusia jerami yang buat kalau petani itu taruh di ladang, apa namanya itu, di sawah itu, ya, orang-orangan, gitu ya. Jadi kalau kamu lawan orang-orangan gampang nggak? Ya gampang, orang-orangannya kan diem gitu. Ini maksudnya kalau Anda tinju lawan orang-orangan, orang-orangnya tinju, kalah, jatuh dia, hore saya menang. Ya padahal bukan lawan sejati. Nah, hati-hati kalau kita menyerang posisi lawan. Kita harus bisa dulu mendeskripsikan apa posisi dia dengan benar. Gitu. Jangan sampai, nah ini kadang-kadang saya temukan, bahkan dari pihak fundamentalis pun harus hati-hati. Jangan sampai kita bilang, oh si itu begini, padahal mereka tidak juga seperti itu. Lalu kita serang dia, lalu kita merasa menang, begitu kan? Padahal bukan itu juga posisi dia sebenarnya. Atau kita sengaja menyatakan posisi dia dalam suatu cara yang salah, begitu. Oke, tapi kita melihat di sini bahwa si Elihu di sini dia mau berargumen dengan jujur. Kemudian dia katakan di ayat yang keempat, Roh Allah telah menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi dia bicara mengenai penciptaan, bahwa dia adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi ada juga terkandung di dalamnya semacam klaim bahwa karena aku ini diciptakan oleh Roh Tuhan, maka aku punya kapasitas untuk memahami kebenaran.
Karena ingat bahwa sebelumnya di kitab Ayub sudah banyak dibahas bahwa di mana orang bisa mendapat hikmat. Dan hikmat itu hanya bisa didapat dari Tuhan saja. Ya. Jadi dengan mengklaim bahwa dia diciptakan oleh roh Tuhan, ya, maka Elihu juga mengklaim bahwa saya bisa memahami kebenaran dan saya mempunyai hikmat, saya memiliki sesuatu yang bisa saya ajarkan di sini. Nah, lebih lanjut lagi di ayat 5, 6 dan 7, ya, Elihu menenangkan Ayub dan berkata, tenang Ayub, aku ini hanya manusia saja yang sekarang menjadi lawan argumenmu, bukan Tuhan sendiri. Nah, kenapa Elihu bilang begini? Karena sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, waktu Ayub meminta untuk berdebat dengan Tuhan bahkan, Ayub sempat bilang, kalaupun saya bisa berdebat dengan Tuhan, saya pasti kalah, karena Tuhan itu kan menggentarkan, begitu. Coba kita buka dalam Ayub pasal 9. Sini ya. Ayub pasal 9 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Di sini Ayub yang berbicara, dia bilang, terlebih lagi aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku terhadap dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada dia yang mendakwa aku. Kalaupun aku berseru dan ia menjawabku, tidak dapat ku percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut dan memperbanyak lukaku dengan semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas. Oke, dan seterusnya. Intinya, Ayub berkata bahwa kalaupun dia bisa membela perkaranya di hadapan Tuhan, bagaimana seorang manusia bisa berdebat dengan Tuhan? Itu tentu hal yang mustahil. Ya, tetapi kalau kita balik lagi ke Ayub pasal 33, Elihu berkata, oke, sekarang kamu nggak usah debat sama Tuhan deh. Lawan saya saja dulu. Gitu ya. Lawan saya saja, saya adalah seorang manusia biasa, kamu tidak perlu gentar. Ya. Kamu tidak usah gentar, ayat 7 kan, kamu tidak usah ditimpa kegentaran, tekananku terhadap engkau tidak akan berat, katanya di sini. Nah, menarik juga bahwa di ayat yang ke-6 ada sedikit ini ya, penekanan tentang penciptaan. Aku pun dibentuk dari tanah liat, aku pun dibentuk dari tanah liat. Dari mana Elihu tahu ini? Ini mengkonfirmasi kisah penciptaan, yaitu bahwa di dalam kitab Kejadian kita diberitahu bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Gitu. Nah, tetapi kok Elihu bisa tahu itu? Ya, rupanya tentu pengetahuan tentang itu diteruskan. Banyak orang termakan dan tertipu oleh konsep evolusi, berpikir bahwa manusia dulu itu bodoh-bodoh semua. Makin lama makin pintar, dan yang paling pintar berarti siapa? Kalau manusia dulu bodoh, makin lama makin pintar, berarti yang paling pintar siapa? Yang kita sekarang ini kan, ya, karena makin lama makin pintar gitu kan. Nah, inilah kesombongan manusia. Jadi dipikir manusia sekarang lah yang paling pintar gitu. Ya, tetapi sebenarnya bukan demikian. Manusia tidak mulai dengan bodoh gitu. Lalu lama-lama tambah pintar. Dan memang kita punya teknologi yang jauh lebih maju hari ini, tapi teknologi bukan membuat kita makin pintar. Teknologi justru seringkali membuat kita tambah bodoh sebenarnya. Karena kita jadi bergantung kepada teknologi. Baik secara fisik kita juga semakin lemah. Orang zaman dulu bisa lari dan jalan jauh lebih kuat daripada orang zaman sekarang, karena zaman sekarang kita tinggal naik mobil gitu. Kita jarang jalan kemana-mana gitu. Orang zaman dulu kesehatannya lebih tinggi sebenarnya. Demikian juga dengan memori. Hari ini berapa banyak nomor telepon yang kamu hafal? Saya hafal, punya saya sendiri saya hafal. Istri saya aja saya kadang-kadang lupa ini nomor teleponnya. Belakangan tapi saya ingat sih, gitu ya. Selain dari itu, nomor telepon siapa lagi yang kita ingat? Tapi saya masih ingat waktu saya masih muda, belum ada handphone dan sebagainya, ada lumayan banyak nomor telepon yang saya hafal, gitu ya. Di luar kepala, karena memang harus begitu. Nomor siapa kita hafal. Sekarang dengan ada teknologi, kita malah ya udah nggak usah hafal lah. Gitu. Dan ini bahayanya, apalagi sekarang teknologi AI. Jadi Anda search apa-apa, AI yang jawab. Nah, tapi bahayanya adalah AI-nya sering salah. Saya cek itu sering Tuhan. Ternyata yang informasi yang dikasih AI ini salah gitu. Cuman kalau kita percaya aja, ya udah. AI ini kan cuman
aggregate dari data-data segala macam semuanya dia. Kalau data yang kebetulan dia ambil salah atau kesimpulan yang dia ambil salah, ya. Nah, tapi sudah dikasih dalam bentuk yang enak dicerna. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa manusia sekarang paling pintar. Nah, kembali ke tadi, dari mana Elihu bisa tahu bahwa dia diciptakan dari tanah liat, gitu kan? Nah, berarti informasi ini diteruskan. Adam bukan orang yang bodoh. Adam adalah pribadi yang sangat pintar, ya. Dan kita percaya dia bisa berkomunikasi. Dialah yang menciptakan sebagian dari bahasa pertama, karena dia yang kasih nama kepada binatang semua. Kan dia pencipta bahasa juga berarti kalau begitu. Dia yang kasih nama semuanya. Kalau kita belajar bahasa kan salah satunya kita belajar nama-nama binatang. Kalau Adam bukan belajar nama binatang, dia yang ciptakan nama binatang. Hebat sekali dia. Dan ternyata informasi ini dia teruskan sehingga ternyata seluruh dunia sebenarnya punya ini dalam bentuk mitos-mitos. Cuman bentuk-bentuk mitos ini adalah kebenaran yang sudah terdistorsi, yang kebenaran yang sebenarnya dipelihara dalam Alkitab. Sementara yang lain-lain yang diteruskan secara oral di berbagai suku bangsa di dunia ini adalah kebenaran yang sudah terdistorsi. Tetapi mereka masih menyimpan sebagiannya. Misalnya tentang penciptaan, itu ada banyak sekali mitos di dunia ini bahwa dewa atau dewi atau siapa gitu menciptakan manusia dari tanah liat. Itu banyak sekali. Ya, misalnya dari mitos Babilonia, itu ada satu kisah namanya Epic of Gilgamesh. Ya, dan di situ katanya ada dewi pencipta yang membentuk seorang manusia namanya Enkidu dari tanah liat. Gitu. Jadi ini mirip ya. Kemudian nggak usah jauh-jauh dari budaya Tionghoa. Kalau orang Tionghoa itu biasa tahu ada legenda tentang Niwa itu ya. Niwa. Dan Niwa ini ada legendanya, dia katanya suatu hari jalan-jalan terus dia merasa kesepian. Ya. Lalu dia mulai ambil di pinggir sungai itu ya, tanah liat di situ, lalu dia membangun orang yang mirip dengan dia katanya. Ya. Jadi kan menciptakan sesuai dengan gambar dan rupa. Gitu. Dibuatlah dari tanah liat itu orang yang mirip dengan dia, lalu akhirnya itulah jadi manusia katanya. Gitu. Nah, tapi ini semua mitos gitu. Nah, kalau Anda tanya orang liberal, Anda tanya orang sekuler, mereka akan bilang, makanya Alkitab ini salah satu dari sekian banyak mitos itu. Gitu. Alkitab ini adalah mitos orang Ibrani. Ya. Kalau Epic of Gilgamesh itu mitos orang Babilonia, si Niwa ini mitos orang Cina, begitu kan? Nah, yang kalian baca di Alkitab ini mitos orang Ibrani, katanya. Ini mitos orang Ibrani. Jadi kalau kita tanya orang liberal, ya dia akan menyamakan Alkitab ke level mitos-mitos itu. Gitu ya. Ya, tetapi kita bilang tidak. Sebenarnya apa yang tertulis di dalam Alkitab itu justru kebenaran yang realnya, gitu, yang terpelihara. Ya. Nah, sementara yang lain ini adalah pengetahuan umum manusia. Jadi bahwa manusia diciptakan dari debu tanah itu Adam tahu. Nah, Tuhan kasih tahu dia. Adam tahu, Adam pasti kasih tahu anak cucunya. Anak cucunya cerita lagi. Nah, kalau tidak dipelihara dalam bentuk firman Tuhan, pasti akan menjadi lama-lama jadi mitos-mitos segala macam yang masih ada benang-benang kebenarannya namun sudah terdistorsi begitu. Ya, seperti kisah ini, dan masih banyak yang lain lagi. Kisah tentang air bah itu ada di seluruh dunia. Ya, ada di seluruh dunia kisah tentang air bah. Dan sekali lagi yang dipelihara adalah yang di dalam Alkitab. Begitu. Nah, itu kita tahu di sini ya. Baik. Nah, wah, tidak terasa ya, tiba-tiba waktu saya sudah mau habis. Oke, sekarang kita masuk ke ayat 8 dan seterusnya. Jadi itu yang pertama ya, ayat 1 sampai ayat 7, bahwa Elihu menantang Ayub di sini. Lalu yang kedua adalah ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13, Elihu menyimpulkan Ayub. Elihu menyimpulkan Ayub. Jadi
dia ingin berargumen dengan Ayub, dan kemudian dia simpulkan apa yang Ayub katakan di sini. Dan pertama, kan di ayat 8 dibilang, tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Ayub, aku sudah dengar kata-kata kamu. Apa itu? Aku bersih tanpa melakukan pelanggaran, aku suci tanpa kesalahan. Jadi ini yang ditangkap oleh Elihu, bahwa Ayub mempertahankan dia tidak bersalah. Dan benar, memang Ayub ada mengatakan hal-hal ini, bahwa dia tidak bersalah dan sebagainya. Nah, kita perlu paham bahwa Ayub tidak mengklaim bahwa dia tidak berdosa sama sekali. Ya, itu jelas di dalam banyak ayat. Ayub mengaku dia orang berdosa. Contohnya, coba kita lihat ya, Ayub pasal 7. Kita lihat ke belakang sedikit. Ayub pasal 7 ayatnya yang ke-21 contohnya di sini. Ini kata-kata Ayub. Mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Katanya sini. Ini berarti Ayub mengakui bahwa dia punya kesalahan. Kemudian masih Ayub pasal 13 ayat yang ke-26. Ayub 13 ayat 26. Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan mewariskan kepadaku kesalahan di masa mudaku, dan sebagainya. Jadi Ayub tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah manusia yang sempurna, bahwa dia tidak punya dosa. Tetapi yang diklaim oleh Ayub adalah bahwa dia tidak menyembunyikan suatu dosa tertentu, yang suatu dosa besar yang orang lain nggak tahu. Jadi intinya bahwa dia adalah seorang munafik gitu. Bahwa dia adalah orang yang menunjukkan ke depan orang dia saleh dan bertindak seperti begitu baik, namun sebenarnya di belakangnya dia seorang yang jahat dan tidak. Ayub berkata, aku tidak seperti itu, aku tulus, ya, aku mencoba melakukan yang benar sebisa aku, ya, dan dia tidak tahu ada masalah apa, gitu. Dia tidak tahu ada suatu dosa tersembunyi apa yang ada pada dirinya. Dia menolak bahwa dia punya dosa tersembunyi yang sengaja dia sembunyi-sembunyikan, begitu. Nah, dalam konteks ini Ayub mengklaim bahwa dia tidak bersalah di sini. Oke, kita kembali lagi ke dalam Ayub pasalnya yang ke-33 di sini, ya. Nah, setelah dirangkumkan oleh Elihu, aku bersih tanpa melakukan pelanggaran, ya. Kemudian klaim kedua yang dibuat oleh Ayub bahwa pertama bahwa dia tidak bersalah dalam hal ini. Kemudian klaim kedua adalah bahwa Tuhan telah memperlakukan dia sebagai musuh. Ya, Tuhan telah berlaku buruk terhadap dia. Tuhan telah menyerang dia, intinya. Dan ini yang disimpulkan oleh Elihu dari ayat 10 sampai ayat yang ke-11 di sini. Dan di sini dia bahkan mengutip beberapa perkataan Ayub sendiri. Ya, misalnya dikatakan, tetapi ia mendapat alasan melawan aku, ia menganggap aku sebagai musuhnya, ia memasukkan kakiku ke dalam pasung, ia mengawasi segala jalanku. Coba kita bandingkan dengan kata-kata Ayub sendiri, ya. Misalnya di Ayub pasal 13 tadi, ayat yang ke-27. Ayub pasal 13 ayat 27 dikatakan di sini, kakiku kau masukkan ke dalam pasung. Nah, berarti benar. Elihu cukup teliti juga mendengarkan kata-kata Ayub di sini. Dia kutip kata-kata Ayub sendiri. Kemudian lihat juga di banyak sebenarnya ya, Ayub 19 kita lihat di sini. Ayub 19 ya. Misalnya ayat 8, ya kan? Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan seterusnya. Jadi ada banyak ya di mana Tuhan ini dia mengira bahwa Tuhan menganggap dia sebagai musuh intinya. Oke, kembali ke Ayub pasal yang ke-33. Dan
Perhatikan ayatnya yang ke-12 di sini ya. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu melebihi manusia. Nah, disinilah letak perbedaan antara apa yang Elihu katakan dengan ketiga orang teman Ayub yang pertama ini. Di mana ketiga orang teman Ayub mati-matian mengklaim, Ayub, kamu menderita karena ada suatu dosa rahasia sebelumnya. Jadi karena kamu berdosa, makanya kamu menderita sekarang. Tanpa mereka bisa menyebutkan dosa itu apa. Dan tanpa mereka bisa membuktikan dosa itu apa. Elihu bahkan tidak kenal Ayub sebaik tiga orang temannya ini. Jadi dia tidak tahu tentang masa lalu Ayub. Dan di sini Elihu mendapatkan suatu keuntungan karena dia tidak tahu masa lalu Ayub, dia berfokus kepada yang ada di depan matanya. Dia tidak peduli tentang apa yang Ayub lakukan atau tidak lakukan sebelumnya. Dia berfokus kepada apa yang Ayub katakan pada saat dia menderita, apa yang Ayub katakan ketika diperhadapkan dengan ketiga orang temannya, dan dari kata-kata Ayub itu yang diserang oleh Elihu di sini. Dan dia berkata bahwa Ayub, di dalam penderitaanmu, karena engkau menderita, membuat engkau telah berkata-kata secara salah. Jadi di mana ketiga orang teman Ayub berkata bahwa Ayub berdosa makanya dia menderita, Elihu berkata karena engkau menderita maka engkau berbuat dosa. Karena engkau menderita maka engkau telah melancarkan tuduhan yang tidak tepat kepada Tuhan. Dan oleh karena itu kita melihat di sini Elihu berkata, nah ini yang aku mau sanggah, dia bilang. Di ayat yang ke-12 dia bilang sini kan. Sungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar, demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu melebihi manusia. Kita tidak bisa menerapkan standar manusia kepada Allah. Perhatikan ayat 13 dikatakan. Mengapa engkau menuntut dia? Bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang. Karena yang Ayub mau adalah Tuhan, jawab saya. Beritahu kepada saya, mengapa? Karena dia dituduh oleh tiga orang temannya ini. Dan kalau kita kilas balik, maka kedatangan tiga orang teman Ayub yang mestinya untuk menghibur dia adalah bagian dari serangan iblis kepada Ayub. Di mana Ayub gagal, iblis gagal untuk membuat Ayub jatuh melalui hilangnya hartanya, hilangnya rumahnya, hilangnya anak-anaknya. Ada bahkan sampai ketika dikenain segala macam penyakit, Ayub tidak bergeming. Namun apa yang kena kepada Ayub adalah ketika iblis memakai tiga orang temannya ini untuk menyerang reputasi Ayub. Rupanya ini adalah hal yang sangat indah bagi Ayub, bahwa dia ini adalah orang yang saleh gitu. Dia ini adalah orang yang ikut Tuhan. Dan ketika ini yang diserang, maka Ayub merasa perlu membela diri. Tidak, aku benar kok, aku tidak bersalah. Tapi dalam semangatnya dia membela dirinya, dia telah membiarkan karakter Tuhan menjadi dipertanyakan. Dan itu bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Sehingga kita melihat di sini, mengapa engkau menuntut dia? Bahwa dia tidak menjawab semua perkataan orang. Tuhan tidak bertanggung jawab kepada kita. Tuhan tidak punya kewajiban untuk kasih tahu kepada kita rencana dia dan lain sebagainya, karena dia adalah Tuhan. Nah, ketika kita membaca kitab Ayub, kita berada pada posisi luar biasa karena kita sudah tahu dari awal kenapa Ayub menderita. Ada debat antara Tuhan dengan iblis dan sebagainya. Ayub tidak tahu itu, Eliphaz, Bildad, Zophar tidak tahu itu, Elihu sendiri tidak tahu itu. Tapi kita sudah dikasih tahu dari awal kenapa sebenarnya Ayub menderita. Tapi Tuhan tidak singkapkan itu pada saat itu kepada mereka semua. Dan Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyingkapkan itu. Dan ini adalah satu pelajaran yang indah. Oke, kita akan sampai di sini hari ini. Dan itu adalah dua poin pertama, yaitu Elihu menantang Ayub dan Elihu menyimpulkan apa yang Ayub katakan. Kita masih akan lihat paruh kedua dari Ayub 33 ini dalam khotbah selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia pada kami. Dan Tuhan, kami mau belajar, ada banyak hikmat yang terkandung dalam firman-Mu. Dan yang Kau sertai Tuhan, kami belajar dari kitab Ayub ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.